Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Sahabat Kitron Pamungkas dimanapun Anda berada, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa berjumpa dan mendapatkan nikmat yang sangat luar biasa, yaitu nikmat sehat. Dengan nikmat sehat, kita bisa terus melaksanakan aktivitas kita, pekerjaan kita. Pada kesempatan kali ini, saya doakan untuk teman-teman semua, semoga yang rezekinya seret dilancarkan, yang ada masalahnya cepat terselesaikan, yang sedang sakitnya segera disembuhkan. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman yang lain. Di sini kita sebagai manusia harus terus berjuang, berkompetisi secara sehat. Karena apa? Karena roda kehidupan akan terus berputar. Roda kehidupan tidak akan menunggu kita. Maka dari itu, teruslah berjuang. Dan saya yakin tidak ada yang tidak bisa. Semua pasti bisa kita dapatkan. Sahabat Kitron Pamungkas dimanapun Anda berada, saya selalu mengingatkan teman-teman untuk terus bersyukur. Sekecil apapun nikmat yang kita dapatkan, sekecil apapun anugerah yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada kita, kita harus syukuri. Karena dengan adanya bersyukur, maka kita bisa mengkoreksi diri. Di sini pada kesempatan kali ini di suasana yang agak mendung-mendung sedikit di kota saya, di kota Batam. Nah ini walaupun cuacanya mendung, suasananya redup-redup, semangat kita harus terus kuat. Pancaran energi yang ada pada diri kita harus terus memancar dengan kuat. Nah, inilah yang paling penting. Nah, ini kita sudah memasuki awal bulan Desember. Sebentar lagi sudah tahun baru. Nah, disinilah maka kita harus evaluasi di sini, teman-teman. Kita evaluasi apa yang kurang-kurang yang selama ini sudah kita kerjakan. Nah, kekurangan itulah yang akan kita cukupkan. Kekurangan akan kita tambahi, yang tidak baik kita tinggalkan, dan yang berpotensi mengantarkan rezeki kita lebih baik lagi ke depannya, itulah yang harus kita kerjakan dan tingkatkan. Jadi kita lupakan saja hal-hal yang sifatnya negatif, dan yang positif-positif kita lanjut kerjakan. Tahun 2024 adalah tahun harapan. Tahun di mana kita harus lebih hebat lagi, lebih berjaya lagi, dan lebih kaya raya lagi. Jadi tahun 2023 ini teman-teman bisa beli apa? Itulah yang harus menjadi tolak ukurnya. Kalau tidak bisa beli apapun, ya harus sabar. Karena apa sih yang sudah kita capai di bulan atau di tahun 2023 ini? Nah, di sini harus ada bentuk syukur, walaupun sedikit ya. Mungkin tabungan kita meningkat sedikit ya. Apapun itu ya, itu kita harus syukuri. Ya, jadi kita jangan sampai kita lupa akan ini tadi, introspeksi diri kita.
Jadi introspeksi itu kalau menurut saya itu suatu bentuk syukur. Ya, misalnya pendapatan saya, ya Allah, di tahun ini saya bisa nabung, nilainya tidak bisa besar karena banyak sekali pengeluaran-pengeluaran. Dan pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya positif ini juga harus disyukuri, teman-teman. Nah, saya bersyukur kemarin tanggungan-tanggungan saya bisa diselesaikan. Saya bersyukur utang-utang saya bisa dibayar walaupun tidak sepenuhnya. Namun pembayaran terus berjalan. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi tidak harus banyak, sedikit itu sudah luar biasa. Yang penting ada peningkatan itu sudah luar biasa. Dan jangan lupa manajemen. Nah, manajemen keuangan kita itu harus betul-betul kita catat, semuanya ditulis agar kita tahu pengeluaran kita bagaimana, uang kita larinya kemana, ya toh? Kalau kita catat nanti akan timbul kehati-hatian. Jadi sesuatu yang penting itu apa, nanti ada yang lebih penting lagi apa. Jadi semuanya itu penting, kebutuhan itu semuanya penting. Namun prioritaskan yang sangat penting. Nah itu ya sahabat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 6 zodiak. 6 zodiak ini akan mendapat rezeki nomplok 3 hari ke depan. Jadi di awal bulan Desember 6 zodiak ini akan mendapat rezeki nomplok. Nah, tentunya seperti biasa ya. Ada hal-hal yang mereka lakukan, hal-hal yang mereka kerjakan hingga 6 zodiak ini betul-betul akan ketiban rezeki nomplok. Zodiak yang pertama adalah zodiak Capricorn. Nah, sosok Capricorn ini sosok yang sangat sabar. Selain dia sabar, ya, dia juga orangnya disiplin. Karena kesabaran ini kalau dibarengi dengan kedisiplinan ini akan timbul sesuatu yang sangat istimewa, teman-teman. Disiplin dan sabar. Ini sangat luar biasa. Dia juga praktis, bekerja itu secara praktis. Dia mengerjakan sesuatu itu dikerjakan secara praktis. Nah, selain itu juga sosok Capricorn ini sosok yang banyak akal. Memiliki cara berpikir yang sangat cerdas. Selain itu juga Capricorn ini dikenal sosok yang menyendiri. Kalau ada masalah dia selesaikan permasalahan itu secara sendiri atau mandiri. Dan Capricorn adalah orang yang sangat bisa diandalkan. Kenapa? Karena sosoknya dikenal tepat janji. Jadi ucapan-ucapannya itu kalau sekali diucapkan itulah yang akan dikerjakan atau dijalankan. Nah, Capricorn juga sosok yang maju terus pantang mundur. Dia tidak ada pikiran menyerah ini dan itu tidak ada. Makanya akan mendapat rezeki nomplok ini 3 hari ke depan. Ya, itu sosok Capricorn harus sabar dan terus harus dijalani semuanya. Dia pintar, dia juga orang yang penuh dengan perhitungan. Selain itu Capricorn ini kalau ada masalah keterpurukan, ya, dia akan cepat bangkit. Akan cepat bangkit dari keterpurukan yang dia alami. Selain itu Capricorn juga harus, dia sosoknya berjalan sesuai dengan apa yang sudah dia ucapkan. Sekali dia ucapkan, dia akan jalani terus. Jalani terus, dia telaten terus menerus dan akhirnya ya, pasti sampai ke tujuannya. Orangnya jujur, menyenangkan, memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi dan tegas. Nah itu. Yang kedua yang akan mendapat rezeki nomplok dalam 3 hari ke depan adalah Libra. Nah, sosok Libra ini juga sosok yang dikenal menawan, makanya banyak disenengin orang, banyak disukai orang. Dan dia juga orang yang sangat meyakinkan. Dia bawaan Libra ini selalu dia tenang. Libra ini orangnya bawaannya tenang. Selain tenang, dia juga orangnya aktif. Orangnya aktif di dalam organisasinya, di dalam kelompoknya, di dalam pertemanan dan persahabatannya dia lebih aktif gitu ya. Nah, suka dia mengkoordinir sahabat-sahabatnya, teman-temannya ya untuk berkumpul, berteman, bersilaturahmi. Ini penting teman-teman. Ini akan membuka peluang-peluang yang ada. Dia juga santai, namun jangan salah dia jeli. Dan dia adalah orang yang sangat pinter. Pinter apa? Pinter dalam hal negosiasi, negosiator yang sangat handal. Dan sosok ini sosok yang
terbuka apa adanya. Namun dia juga orang yang mudah penasaran bagaimana untuk mewujudkan impian-impiannya. Oh, kalau begini nanti apa yang terjadi, begini dan seterusnya. Terus selanjutnya yang ketiga adalah Taurus. Taurus juga akan mendapat rezeki nomplok dalam 3 hari ke depan. Kenapa? Karena sosok Taurus ini sosok yang sangat dia mandiri. Dia mandiri, dia orangnya banyak akal, dia juga orang yang konsisten dengan apa yang dia sampaikan, apa yang dia ucapkan. Dan Taurus juga orang yang jujur, dia orang yang sangat baik, makanya disenengin banyak orang. Dan Taurus ini juga orang yang suka berinteraksi dengan orang lain. Jadi sangat penting kita melakukan interaksi dengan orang lain. Akhirnya akan menambah wawasan. Dari perkenalan, pertemanan, persahabatan itu akan menambah wawasan. Nah, selain itu Taurus juga orang yang jujur, baik, dia maju terus pantang mundur. Dia bicara atau bekerja atau istilahnya mengatakan sesuatu berdasarkan realita yang ada. Nah, dia lurus mengatakan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Nah, sosok ini dikenal tangguh, ya, dikenal ulet, ya, dikenal dia orang yang setia, pejuang sejati yang pasti sangat bisa diandalkan. Masalah kinerja, Taurus ini adalah kinerjanya itu ya kinerja secara sistematis. Jadi kinerja yang amat sangat bisa dijelaskan secara rinci, hasil pekerjaannya maksudnya. Ya. Karena apa? Karena ya itu tadi berdasarkan sistem, ya, sistematis. Kalau sudah istilahnya dirancang sedemikian rupa pekerjaan itu ya akan dikerjakan oleh Taurus ini ya sesuai apa yang sudah direncanakan. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya yang keempat adalah Leo. Sosok Leo ini sosok yang sangat fokus. Nah, Leo ini kalau bekerja, berteman, bersahabat apapun itu, dia mengerjakan pekerjaan itu dia fokus, orangnya sangat fokus. Nah, selain fokus, dia juga orang yang besar hati, mudah memaafkan. Dia juga orang yang sangat loyal. Selain itu, Leo ini juga seorang pelindung. Dia senang melindungi orang-orang. Makanya di dalam kelompoknya, di dalam persahabatannya, Leo ini selalu ditunjuk menjadi seorang pemimpin. Nah, orangnya jujur, bicaranya berdasarkan fakta berdasarkan fakta-fakta yang ada. Nah, dia juga suka bersosialisasi, suka berinteraksi dengan siapa saja, di kalangan apa saja. Sosok Leo ini mau berteman, dia mau bersahabat. Nah, kalau berjanji, dia pasti akan tepati. Nah, rasa optimistis itu selalu ada pada jiwa zodiak Leo ini. Sosoknya dikenal pemaaf, dikenal menawan, dia orang yang penuh dengan sensasi, sekaligus ya komunikatif, humoris, dan kompetitif. Nah, itu Leo. Nah, sekarang yang kelima ini Aquarius. Nah, sosok Aquarius ini sosok yang welcome saja, memiliki pemikiran yang terbuka. Makanya banyak sekali pengalaman-pengalaman yang dia dapatkan karena dia tidak alergi dikritik, tidak alergi dikasih saran dan pendapat. Nah, selain itu dia juga orang yang terampil dan Aquarius juga orang yang jujur. Nah, kejujurannya inilah yang menjadikan orang semakin percaya, semakin yakin kepadanya. Dan Aquarius juga orang yang mandiri, yang pasti adalah sosok yang sangat bisa diandalkan. Ya, karena apa? Karena dia selalu berhati-hati setiap langkah-langkahnya, ucapan-ucapannya ini selalu dijaga. Nah, dia juga orang yang senang belajar, walaupun dia sudah merasa hebat, sudah luar biasa, dia tetap akan belajar. Bagaimana dia bisa menyesuaikan dirinya, bagaimana dia menguasai ilmu-ilmu yang baru. Ini kalau kita senang belajar, pengalaman kita juga akan banyak, memiliki opini yang sangat kuat. Dan dia juga orang yang bercita-cita tinggi atau memiliki mimpi yang sangat besar. Nah, ini penting kita memiliki cita-cita atau mimpi ini, teman-teman. Nah, inilah Aquarius. Dia juga akan mendapatkan rezeki nomplok dalam hitungan 3 hari ke depan. Yang keenam adalah sosok Virgo, zodiak Virgo. Nah, sosok Virgo ini sosok yang sangat analitis. Segalanya itu dianalisa. Setelah dia analisa, dia pertimbangkan, dia pikirkan secara masak-masak. Di sini akhirnya muncul sebuah solusi. Nah, Virgo ini pandai mencari solusi. Dia selalu berpenampilan rapi. Orangnya pinter, orangnya perfeksionis, dia ambisinya sangat kuat. Nah, ambisi untuk mewujudkan segala keinginan-keinginan dan impiannya.
dia juga orang yang cerdas. Nah, orang yang cerdas dan orangnya sensitif. Segala sesuatu itu selalu dipikirkan seperti itu. Memiliki pendapat yang sangat kuat. Dan dia juga seorang pemikir. Segala sesuatu itu dipikirkan sampai panjang lebar. Akhirnya apa? Ya, akhirnya bisa jadi juga mempersulit keadaan Virgo itu sendiri. 3 hari ke depan Virgo ini mendapat rezeki nomplok. Ya, di awal bulan Desember ini. Sosoknya dikenal tenang. Dia juga seorang penyayang, seorang pejuang sejati. Dan dia juga seorang petarung. Jadi dia akan maju terus pantang mundur untuk mewujudkan impian-impiannya dengan cara apa? Dengan cara kerja keras. Nah, dan Virgo adalah orang yang setia. Ditambah lagi dia juga orang yang rendah hati, walaupun boleh dibilang secara ekonominya itu boleh dibilang luar biasa Virgo ini. Sosok Virgo ini secara perekonomiannya ini boleh dibilang luar biasa. Namun dia selalu rendah hati dan selalu berpenampilan sederhana. Nah, inilah yang menjadikan orang itu tertarik kepadanya, yang menjadikan orang ini senang kepadanya. Nah, itulah ya sahabat ya. Jadi kalau kita perhatikan dari 6 zodiak yang akan mendapat rezeki nomplok di 3 hari ke depan, ini karena apa ya? Karena perilaku. Semua itu tergantung dari perilaku kita, dari pola pikir kita, dari mindset kita. Nah, pola pikir kita ini harus apa? Pola pikir kita ini harus seimbang. Ya, kita nggak perlu istilahnya terlalu berat-berat memikirkan sesuatu hal. Yang harus kita pikirkan apa? Yang harus kita pikirkan ya itu tadi. Pikirkanlah diri sendiri. Tapi banyak sekali memang di dunia ini yang orang berpikirnya terbalik. Kita terlalu sibuk memikirkan bagaimana nanti kita mati. Bagaimana kalau nanti saya mati, saya masuk surga atau neraka. Nah, kita itu terlalu sibuk memikirkan itu sehingga kita lupa. Sehingga kita lupa memikirkan bagaimana kehidupan kita saat ini. Coba teman-teman pikirkan, aktivitas kita tuh banyak sekali yang mengarah ke sana, mengarah kepada bagaimana kalau nanti mati, masuk surga atau neraka. Aktivitasnya itu durasinya lebih banyak itu daripada kita memikirkan bagaimana saat ini kita hidup, bagaimana saat ini kita harus bertahan hidup, bagaimana saat ini kita memikirkan orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi, dan akhirnya menjadikan kita lupa bagaimana kita bahagia saat ini. Nah, itulah kata-kata yang saya rasa cukup bagus. Coba nanti teman-teman renungkan. Ya, untuk 6 zodiak ini teruslah bersemangat dan teruslah berjuang. Jangan pernah ada kata menyerah, karena perjuangan inilah yang akan mengantarkan kita tentunya untuk meraih sukses dan meraih kejayaan, kekayaan, dan kebahagiaan. Terima kasih sahabat Kitruno Pamungkas dimanapun Anda berada sudah menonton video ini, dan saya yakin setelah nonton video ini teman-teman akan menjadi lebih bersemangat lagi. Dan di sini ada nomor WhatsApp saya bagi teman-teman yang ingin konsultasi langsung, namun mohon maaf ini akan dikenakan biaya karena konsultasi ini akan mengupas tuntas, membahas sisi kehidupan teman-teman semua dari masa kecil dan akan memprediksi kehidupan teman-teman semua di masa-masa yang akan datang. Saya akhiri, akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.